Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmi Azni dengan NIM 12110404145 dari kelas TP1D. Akan menjelaskan tentang tanda baca. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. 2. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. 3. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh seperti yang tertera di atas. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara. Selain itu, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contohnya dapat dilihat di atas. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis. Tanda titik koma juga dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majmuk, seperti contoh yang sudah tertera. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap. Tanda titik dua juga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Tanda titik sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya seperti yang sudah tertera di atas. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung juga menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan, seperti yang telah tertera di atas. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangunan kalimat. Tanda pisah juga menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat dapat menjadi lebih tegas. Contohnya seperti yang sudah tertulis di atas. 7. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Tanda elipsis juga menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan, misalnya dalam kutipan langsung, seperti contoh yang tertera. 8. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Tanda tanya juga dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya, seperti yang sudah tertera di atas. 9. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. 10. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Tanda kurung juga dapat mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan, seperti yang telah tertera di atas contohnya. 11. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku juga mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung, seperti yang telah tertera di atas contohnya. 12. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik juga mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat, seperti yang telah tertera di atas contohnya. 13. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya seperti yang telah tertera di atas. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat, juga penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata tiap, per, atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumus matematika. Tanda garis miring sebaiknya tidak dipakai sebagai pengganti kata atau, seperti contoh yang telah tertera di atas. 15. Tanda apostrof. Tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang telah dihilangkan, seperti contoh yang telah tertera di atas. Ya, itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.